Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Musa, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas mengenai Palestina dan Israel. Banyak sekali orang berpihak kepada Palestina dikarenakan Palestina adalah mayoritas umat Islam, sedangkan Yahudi atau orang Israel itu bukan orang Islam. Bahkan banyak sekali Muslim Indonesia mengutuk Israel, mengutuk Yahudi. Sekalipun sering sekali kita katakan bahwa siapa yang mengutuk bangsa Israel maka dia akan dikutuki. Mereka abaikan, padahal itu jelas tertulis dalam Alkitab. Siapapun yang mengutuki bangsa Yahudi atau bangsa Israel, maka dia akan dikutuki. Dan siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Nah Bapak Ibu, saya punya teman di Jawa Timur yang beragama Muslim. Saya berkata kepada teman ini, sekalipun kamu Islam dan kamu tidak senang dengan orang Yahudi, tidak senang dengan Israel, tetapi saya berharap kepada kamu, jangan kamu menghina, mengutuk bangsa Israel. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, teman ini tidak mengutuk. Lalu timbullah komunikasi antara saya dengan teman yang ada di Jawa Timur itu, dengan teman yang Muslim yang ada di Jawa Timur. Saya berkata kepada dia, kamu benci kepada bangsa Israel, tidak senang dengan bangsa Israel, itu karena didoktrin, karena kamu tidak tahu apa yang menyebab kamu benci kepada bangsa Israel, kenapa kamu bisa tidak senang, itu karena sebenarnya kamu tidak tahu apa yang tidak kamu senangi, apa yang kamu benci. Tetapi karena itu sudah turun-temurun, sudah didoktrin, akhirnya ikut-ikutanlah kamu tidak senang dan membenci bangsa Israel. Padahal bangsa Israel itu bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Seandainya Israel tidak ada Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan kita alami saat ini. Contohnya mengenai lampu. Bola lampu itu penemunya siapa? Keturunannya apa? Nah seperti juga HP, laptop, semua itu rata-rata penemunya bangsa Yahudi Bapak Ibu. Nah jadi bangsa Yahudi memang bangsa yang sudah ditetapkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita kembali kepada antara Israel dan Palestina. Sering sekali orang berkata bangsa Israel adalah bangsa biadab, Zionis, dan banyak hal-hal yang dilontarkan oleh saudara kita dari seberang mengenai bangsa Israel. Itu karena ketidaktahuan mereka Bapak Ibu. Begitu juga mengenai tanah yang lagi diperebutkan antara bangsa Israel dan Palestina. Mereka berkata tanah yang lagi diperebutkan itu adalah tanah Palestina. Datang orang Israel merebut tanah itu. Artinya bangsa Israel menjajah Palestina. Itu asumsi sebagian besar saudara kita umat Islam Bapak Ibu. Saya ingin katakan asumsi mereka ini adalah asumsi yang liar. Asumsi yang tidak ada dasarnya. Asumsi yang tidak ada bukti. Ya namanya juga asumsi ya. Ya jelas asumsi ini tidak ada bukti. Hanya berasumsi doang. Berasumsi dan berasumsi tetapi tidak bisa dibuktikan. Nah tuduhan itu tidak bisa dibuktikan kalau Israel merebut tanah Palestina. Artinya kalau Israel itu menjajah orang Palestina. Sekarang kita melihat apa kata Al-Quran mengenai hal ini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 21 di sini dikatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Saya ulangi, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum
fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, ini kata Musa. Kata Musa dalam surah Al-Maidah ayat 21, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Musa berkata kepada kaumnya, yaitu kepada bangsa Israel, wahai kaumku, masuklah ke tanah yang sudah Allah tentukan bagimu, yaitu tanah Palestina. Dan kamu jangan berpaling daripada tanah itu. Jangan kamu lari lagi. Jangan kamu balik ke belakang karena takut pada musuh. Kalau kamu berpaling, kalau kamu berbalik, atau kalau kamu lari karena takut terhadap musuh, maka kamu rugi. Kata siapa? Kata Musa. Di mana Musa berkata? Di dalam Al-Quran. Di surat mana? Surat Al-Maidah. Di ayat keberapa? Ayat yang ke-21. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, yang selama ini kita dengar, atau yang selama ini dituduhkan, kalau bangsa Israel merebut tanah itu, kalau bangsa Israel memerangi atau memusuhi orang Palestina, benarkah demikian? Nah, coba lihat kitab suci saudara di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Saya akan bacakan sekali lagi. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Musa, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Maka Bapak Ibu, bangsa Israel atau orang Israel, orang Yahudi, tidak akan lari sejengkal pun dari tanah yang sudah Allah tentukan bagi mereka. Kalau mereka lari daripada tanah itu karena lari mereka takut dengan musuh, maka kata Musa di dalam surat Al-Maidah ayat 21, orang Israel akan rugi. Rugi kenapa? Karena tanah itu tidak mereka dapatkan lagi. Berarti tanah itu diduduki oleh musuh. Siapa musuh di sini? Ya orang Palestina. Nah, jadi orang Palestina salahkah di sini? Yang salah itu orang-orang yang tidak memahami apapun. Orang yang hanya berasumsi. Orang yang menuduh bangsa Israel selalu memerangi atau bangsa Israel selalu merebut tanah Palestina. Padahal tanah itu adalah tanah yang sudah Allah tentukan untuk bangsa Israel. Jadi mereka datang ke sana, mereka pulang ke rumah mereka, Bapak Ibu. Ketika orang Israel pulang ke rumahnya, atau pulang ke tanahnya, atau masuk ke tanahnya, orang-orang yang ada di sekeliling bangsa Israel atau umat Islam, ya, berkata mereka merampok, mereka maling, atau mereka merebut, atau mereka berkata bangsa Israel ini memusuhi atau memerangi orang yang ada di Palestina itu. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Mereka memang datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, karena rumah itu atau tanah itu sudah ditentukan Allah untuk bangsa Israel. Jadi mereka datang ke tanah itu, mereka pulang ke tanah itu adalah mereka datang dan pulang ke tanah mereka sendiri. Nah, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan teman-teman semua yang selalu berkata bangsa Israel itulah bangsa yang biadab, ya, yang selalu memerangi orang Palestina. Padahal merekalah yang memerangi bangsa Israel. Kalau saudara melihat berita atau media sosial, itu terjadi kebalikan Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel membalas serangan, itu disorot. Tetapi ketika orang Palestina menyerang bangsa Israel atau tentara Israel, ini tidak pernah disorot oleh media. Bahkan ketika setelah mereka memerangi bangsa Israel, mereka sembunyi
di balik anak-anak, di balik kaum ibu. Nah, ini kerjaan setan sebenarnya, kerjaan si iblis, kerjaan si jahat, yang selalu memutar balikkan fakta atau kejadian di lapangan. Seolah-olah mereka itu benar, padahal mereka itu lebih kejam daripada devil. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.